Lembaga dari 50 miliarder memiliki bunker dan hari ini kita akan masuk ke dalamnya. Tapi bukan sembarang bunker. Kita sedang membicarakan bunker raksasa setinggi 15 lantai yang dianggap sebagai bunker terbaik di dunia. Ada kolam renang, pusat kebugaran, bahkan bioskop. Apa yang akan kalian lihat pasti akan membuat kalian takjub. Ikut aku, karena ini bukan Spanyol. Kita di Amerika Serikat dan kita akan bersenang-senang. Ayo! Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita mulai dari awal. Dulu di tahun 2020 ketika kita semua dikarantina karena Covid, aku sudah merasa ada yang sangat mencurigakan dan sekarang 5 tahun kemudian, aku memutuskan untuk menghubungi bunker terbaik di dunia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dipikirkan para elit. Mereka memang membalas, tapi aku harus membayar $10.000 hanya untuk masuk. Aku memeriksa rekening bank aku, ternyata tidak mungkin. Dan mulai bernegosiasi yang mengejutkan aku berhasil membatalkan dan langsung naik penerbangan pertama ke Kansas, Amerika Serikat. Hari ini aku dalam perjalanan dan aku akan mendapatkan jawabannya. Selamat pagi, aku sudah menuju bunker dan sejujurnya cuacanya terlihat sangat buruk. Aku sangat bersemangat. Seluruh dunia ini selalu membuat aku terpesona dan aku akui, terkadang aku konspiratif. Mengapa orang-orang super kaya membangun bunker-bunker ini? Apa mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Begitu banyak pertanyaan dan hari ini kita akan mendapatkan jawabannya. Oke, sekarang kita sudah sampai. Kesan pertama sama sekali tidak terlihat seperti bunker, lebih mirip pangkalan militer dan itu sudah memberi kita petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hey, What's your name? Marcel, Royki. Okay, hang on just a minute. How many guys you got? 3, 2 pria dan 1 gadis. Can I see your guys' identification? Tentu. Kalian lihat, aku mulai gugup. Aku tidak menyangka akan seaman ini. Dia bilang kita harus langsung menuju bunker. Wah, pengalaman yang luar biasa akan kita alami. Senang bertemu denganmu. Buenos dias, I guess. Wah, itu besar sekali. Welcome to the survival condo. Terima kasih. Ini Larry, dalang di balik bunker tersebut pada tahun 2008. Ia membeli sebuah pangkalan militer dan mengubahnya menjadi bunker bawah tanah 15 lantai untuk orang-orang super kaya. Kalian akan lihat, bunker ini dibangun hanya dalam waktu 4 tahun. Dijual dan lebih tinggi dari yang pernah aku bayangkan. Sejujurnya aku sangat bersemangat berada di sini. Tempat ini sangat luas dan ini baru lantai pertama dari 15 lantai. Luar biasa. Nah, ini yang aku sebut pintu masuk bunker. Secara resmi kita berada di dalam bunker paling mewah dan eksklusif di dunia. Pintunya seberat 8 ton dan kita akan segera melihat semuanya. Begitu kami masuk, dia bilang kami harus mengikuti setiap instruksi dan akan diawasi setiap saat. Ada hal-hal di sini yang sangat berbahaya, hal-hal yang belum bisa aku ceritakan padamu. Tempat ini sangat luas dan kita harus cepat untuk menyelesaikannya. Dia menunjukkan titik masuk dan menjelaskan bahwa bunker ini siap menghadapi apapun. Letusan gunung berapi, aliran lava, bahkan ledakan nuklir. Setiap dindingnya dirancang untuk menahan skenario terburuk. This is the entranceway from the uncontrolled space. This is a bulletproof door. You would come in here, and here we have a decontamination room. We have hospital grade things to get rid of like Hibiclens kills viruses and bacteria on your skin. So you would take all your clothes off, you'd be naked, and we'd put your clothes in a burn bag, and we'd give you a hospital gown, but first you would have to scrub off. Hal ini terasa seperti diambil langsung dari fiksi film ilmiah, tapi hey, jika setengah dari miliarder di dunia memiliki bunker, pasti ada alasannya. Seperti yang bisa kalian lihat, mereka menanggapi ini dengan sangat serius. Mereka sudah memikirkan segalanya untuk menjaga keselamatan orang-orang. Jadi aku akan tetap bersama Larry dan berusaha membuatnya senang. Push it open. Mari kita lihat. Ke sana. Gila banget. Beratnya 2.800 pon. Astaga, ini ruang militer ya. Jas ada di mana-mana di pintu masuk. Waktunya bersiap dalam 3, 2, 1. Boom. Kita sudah lengkap. Benar-benar siap sekarang. Mereka punya segalanya, baterai isi ulang, senter, kantong tidur, masker gas. Dan tepat di bawah ruang militer, disitulah segala sesuatunya mulai menjadi gila. Lapangan tembak, luar biasa. Aku tak percaya ini, tak masuk akal. Ini lubang peluru dari orang-orang yang sudah tinggal di sini. Mereka datang untuk latihan. Sejujurnya orang di sini punya bidikan lebih tajam daripada yang di atas. Yang di atas, aduh, buruk sekali. Kalian bisa melihat dari orang-orang yang datang ke sini untuk menembak. You spend enough time in the closet. That's the least impressive part of this place. Dan Larry benar, kita belum melihat apapun. Setiap lantai semakin bagus. Sampai akhirnya kita tahu berapa biaya hidup di sini. Sekarang kita menuju ke bar, tempat Larry membuat kita tercengang. So our psychologist that helped us with our design, we asked if it was okay to have a bar. She said it was. The only thing is if you have a bar, you have to have a jail. Apa? Kamu serius? If you don't know how to handle your booze, we have to lock you up. Gila banget, mereka benar-benar punya penjara di dalam bunker. Aku harus lihat penjaranya sekarang juga. Lupakan lantai-lantai lainnya dulu. Jadi kami menuju ke lantai 3, pusat keamanan bunker dan sel penjara. Oh,
Sial. Kamar mandi penjara, Bung. Ini beneran gila banget. Penjaranya bener di dalam bunker. Dan sejujurnya ini lumayan bagus sekali sih. Bagaimana demokrasi bekerja di sini? Apakah ada semacam kontrak? Siapa yang bertanggung jawab? There's a board of directors that's made up of all the owners. If you're working security and somebody gets drunk and starts like breaking stuff or acting badly and threatening people, then the people on security have the right to detain that person and get them locked up. Tidak mungkin tidak nyata. Ini gila. 75 feet long, 4.5 feet deep, 50,000 US gallons of water, and it's a saltwater pool. Dan ya, memang benar. Di sini terasa lebih panas. Itu memang disengaja. Mereka memang merencanakannya agar saat keluar dari kolam renang, kita merasa nyaman. Tahu nggak sih, kadang kita agak kedinginan pas keluar rumah. Nah, orang kaya enggak. Sistem pendingin udara mereka sudah diatur dengan sempurna. Jadi begitu keluar rumah, suhunya langsung pas. Wah, air terjun. Teman-teman, lihat aku nggak? Lihat aku di mana sekarang? Di dalam bunker, sialan. Aku mau meluncur di dalam bunker. Nah, ini dia. Dalam 3. Tunggu, kamu belum berlangganan. Serius, tekan tombol berlangganan itu. Hampir saja mikrofonnya pecah. Dan ya, kamu benar-benar bisa merasakan perbedaan suhunya. Tapi, kurasa seharusnya lebih hangat beberapa derajat. Larry sekedar masukan untukmu. Tak diragukan lagi, ini gila. Entah bagaimana kunjungan itu mulai berubah menjadi taman hiburan yang sesungguhnya. This area we call the pet park. We've got ping pong, a heavy bag, rock climbing. Ini seperti mimpi bagi anak manapun ya. Dogs go to the bathroom in here. I think there were 9 dogs here. Selama COVID, apa ada orang datang ke sini? First time ever. Well, when it first came out, people didn't know if people would be dropping dead. They were afraid. So they said, I'm going to go be safe at the survival condo. And then after they were here for a month, they realized that it wasn't as deadly and people weren't dropping dead in the streets and they felt comfortable going home. But they lived here for at least a month. Some stayed for a month and a half before they went home. Aku baru aja melihat susunan pemainan hoki es dan aku bilang ke Larry, tunggu dulu sebelum kita melanjutkannya tur. Enya dan aku butuh kompetisi. Yo voy improvisando. Mencetak gol pertama menang, oke? Tidak, bagian terburuknya adalah aku bahkan tidak melakukannya dengan sengaja. Tantangan kedua, kamu harus menyentuh kolom abu-abu, oke? Dan harus kuakui, kamu sudah tahu aku tidak pandai menghadapi ketinggian. Tapi hey, kurasa aku punya lebih banyak keterampilan daripada Enya. 3, 2, 1, go! Vamos, Enya! Vamos, Enya! No puedo. Terlalu mudah. Aduh, serem banget. Lompat turun. Pemenangnya 1 lawan 1. Sial, jariku remuk. Baiklah, canda sebentar. Ayo kita lanjutkan melihat-lihat bunkernya dan turun sedikit. The electrical subsystem in this building costs $3.1 million US. Apa ini? That's where the sniper post is at the top of the building. The only way to get through that is to go through that very heavy steel door up there. Ya ampun, ruang keamanannya. Rasanya seperti FBI di sini. We can't put cameras in people's units, but the people that own the units can put their own security cameras in, and they log in from their homes and they can look at their unit. Bagaimana reaksimu jika kamu berada di lantai penjara dan tiba-tiba 5 teroris masuk ke bunker? Apa yang akan kamu lakukan? We have a sniper post. Oke. And then we have both lethal and non-lethal weapons. So we can hit them with military-grade pepper balls, like paintballs, pepper spray. And if they keep trying to damage stuff, then we can shoot them. Saat itulah aku tersadar, Larry tidak bercanda dan apa yang dia tunjukkan selanjutnya membuktikannya. Bro, dia cuma asal buka aja, kayak nggak ada apa-apa. Terus lihat isinya apa. But like these are non-lethal, but these are military-grade pepper balls. You know, so you get hit with one of these, you're having a really bad day. Ada berapa gudang senjata seperti ini di dalam bunker? 3 diantaranya? This is the largest. Yeah, we can't open those. We won't be. There's 50 caliber weapons, really big stuff in there. We have night vision, FLIR, and infrared scopes. Jadi berapa jumlah total senjata yang kamu punya di I'm sini? not allowed to tell people counts of. Yeah, we don't get into counts and things like that for security reasons. So. Seperti biasa, beberapa hal memang diklasifikasikan bahwa bagi kita, jadi kita tidak akan pernah benar-benar mengetahuinya. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah, berapa jumlah senjata yang mereka miliki? Aku bilang lebih dari 100 mudah aja. This is the missile that was in this facility when it was operational. It was called an Atlas F missile. This was what used to be here.
This is one that I own. It looks like a hotel room. It's a suite. It's got the nice jacuzzi tub, closet, its own TV and dining room. So if we wanted to have a small meal and everything, we could eat in here. Ruangan ini sempurna. Oh. Sebaiknya kita tidur sebentar di sini lalu bangun untuk makan siang. Kamar ini memang gila tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apartemen mewah milik pemilik aslinya. Kita lihat saja nanti. Ingat, ini bukan sekedar bunker untuk kiamat, ini bunker untuk orang kaya. Itulah sebabnya tempat ini dilengkapi kolam renang, layanan binatu untuk tamu. Tempat ini dimaksudkan untuk bertahan hidup di masa kiamat, namun tetap bertahan hidup dengan aman. Lalu kami menyelami lebih dalam lagi hingga ke level minus 15 tempat mereka menyimpan cadangan fasilitas itu. Saat ini kami berdiri di lantai 15, tingkat penyimpanan 64 meter di bawah tanah. Jika gedung ini berada di atas tanah, itu akan menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah. Dan bukan hanya itu, kami punya beberapa angkanya. Each unit has its own freezer space in here. It's 25 degrees below zero in here. Gila. Licin banget juga. Dan mereka punya semua stok di sini. Ya memang dingin banget, tapi hey, aku bisa tahan. Apa kabar juru kamera? No, vámonos ya de aquí que me estoy congelando. See the needle move? Dan aku main-main dengan suhunya, jadi suhunya melonjak. Soalnya freezer ini miliknya, dan alarmnya bunyi setiap kali suhunya berubah. Jadi pada dasarnya, aku baru saja membuat marah 15 miliarder. You know Star Trek? Iya. Theater and lounge. Ini benar-benar dirancang dengan efek suara dari filmnya. Sama sekali tidak masuk akal. Gak mungkin popcorn. Apa maksudmu teater? Aku nggak percaya. Ini gila banget. Ini ada bioskop sungguhan di dalam bunker. 14 lantai di bawah tanah, 50 meter di bawah permukaan, bioskop sungguhan. Bagaimana perasaanmu, Enya? Apa kita tanya di sini bisa bikin popcorn? Ya bilang suaranya seperti teater sungguhan dan resolusi layarnya pun berkualitas tinggi. Gila kan? Kalian bahkan dapat mengunggah videoku di sini dan lalu menontonnya. Sejujurnya tempat ini terasa lebih seperti kota bawah tanah daripada bunker. Plus beberapa lantai lain seperti perpustakaan, pusat kebugaran, dan bahkan sauna. Nggak tahu gimana caranya aku berhasil meyakinkan untuk izinkan aku masuk sauna. Aku akan melepaskan ini dan masuk. Tapi aku ingin suasana yang lebih sejuk. Lampu merah biar nggak kepanasan. Asal kalian tahu, wah surga banget. Siapa sangka ada sauna di sini. Kacanya aja udah berembun. Panasnya luar biasa. Dan tahu nggak, aku gila. Aku isi semua airnya. Kita lihat aja nanti. Dan tentu aja, jika dunia kiamat, kalian akan datang ke sini. Dan jika kalian masih anak-anak, kalian tidak bisa lepas dari sekolah. Kelas ini dirancang untuk 10 anak. Dan lihatlah, setiap meja memiliki Mac sendiri. Aku masih belum tahu berapa biaya hidup di sini. Tapi sebelum kita cari tahu berapa dibayarkan para jutawan, mari kita lihat supermarketnya. Wah, keren banget. Semua makanan ini, aku jadi ingin mencurinya tahu. Misalnya ambil tomat nanti. Seperti supermarket, tapi gratis. Lantai ini cantik sekali, Bung. You come down here and you'll smell fresh bread being baked. We'll make bread and you'll have coffee in the air. We've got a trading post that we're building right there where people can trade. Like, say you've got a really good red wine, right? And I forgot, I'm an idiot. I forgot to get some wine. So I've got some steaks. So I'll trade you some steaks for some of your red wine. So this company put out a whole bunch of recipes. There's all types of desserts and main courses, and look at like this, and they tell you which product they use to make this. Oke, jadi di kapsul waktu ini, saat kamu berjalan melewatinya, kamu benar-benar merasa 3 tahun lebih muda. Gila, gak mungkin, aku gak percaya. Aku bercanda, aku bahkan gak tahu ini apa, tapi kelihatannya keren banget. So we have 9 different kinds of lettuces. These are all babies. See the baby lettuce? This is all new seeds that we planted. And then over here, see that red pepper? Oh, red peppers. There's more. Like here's green peppers. Aku sudah di sini berjam-jam dan aku kelaparan. Jadi inilah makananku hari ini. Untuk saat ini, 2 buah cherry. Sejujurnya aku lebih suka tidak berkomentar tentang cherry. Terakhir mari kita lihat berapa biaya hidup di bunker ini. Tapi pertama-tama aku harus menyelesaikan kompetisiku dengan Enya. Dan karena kita di rumah kaca, kita akan main terakhir di sini. Larry akan meminta kita cari satu toples khusus dari semua makanan yang ada. Yang menemukan lebih awal dia yang akan menang. Semoga berhasil dan terima kasih sudah mau bermain. Yes. Set, go. Quinoa. Quinoa. Memberikan para wanita kesempatan. Ayo kita hancurkan ini. Ayam. Tomat. Tidak mungkin.
Serius? Antes he hecho una vuelta y he estado fijándome en todo lo que hay, así que Dia sudah tahu kalau itu tikus. Ya gimana aku bisa tahu itu? Seharusnya dia memberitahu kita dua hal aja, tapi nggak adil. Ya, aku terima kekalahannya. Selesai. Dan itu aja. Setelah melewati 14 lantai yang penuh dengan berbagai macam fasilitas, akhirnya tiba saatnya untuk bagian yang paling ditunggu-tunggu, apartemen jutawan. Kami sekarang sedang memasuki salah satu unitnya. Sesaat aku lupa kalau ini dibangun untuk orang kaya dan miliarder super kaya, karena apartemen ini sangat gila. Dan asal kalian tahu, ini tidak mungkin. Itu kamera cuaca langsung. Lihatlah cuaca hari ini. Kalian bisa melihatnya dari sofa kalian. Dan cuaca ini bahkan menciptakan ilusi jendela, sehingga kalian tidak merasa terjebak di bawah tanah. Dan ini memberi rasa ruang terbuka. Jadi ini seperti unit kamu? Well, I just sold it 2 days ago. Bisa aku tahu berapa harga jualnya? 2.4 million. Itu lumayan banget dan kamu nggak perlu bayar biaya bulanan atau tahunan sama sekali. This floor is $5,250 a month. That's for your electric, your gas, everything. That's your high-speed internet. That's everything. Sekarang lebih masuk akal karena membeli ini seharga 2,4 juta. Jika kamu sangat kaya, jujur aja kedengarannya nggak mahal sih. Dengan membayar $5.000 sebulan sebagai tambahannya, kalian harus punya uang yang bisa dihamburkan. Ia juga memberitahu kami bahwa setiap lantai hanya dapat menampung maksimal 10 orang. Bunker ini dibangun untuk menampung total 75 orang. Apa kalian pikir orang kaya membuang-buang uang mereka? So this is the master bedroom and the master bathroom. So you have a shower, a jacuzzi, the Japanese Toro toilet. Seperti dunia akan kiamat dan kamu bersantai di bunker ini. Ay, qué bien, una bañera. Gimana menurutmu apartemennya ya? Gimana menurutmu? Es fantástico. Harus kita membelinya sebagai rumah kedua? 5 estrellas. Haruskah kita beli? Ayo tekan tombol berlangganan itu dan kita butuh uangnya. Lemari pakaian lengkap di bawah tanah. Estuviera entero. Sobat, ini gila. Mira, aquí zapatos, bolsos. Jujur aja, ini bagus banget ya. Tapi tempat tidurnya aku pribadi sih lebih suka yang agak lebih besar. Aku harus latihan mewingku teman-teman. Dagu berlipat pun berkurang. 2 more bedrooms, a bedroom here and a bedroom there. And they have a closet behind the door and they have a desk. And this is the other bathroom for other 2 bedrooms. Kamar mandi kedua. Wah, Bung, dan ini jendela di sini. Bayangkan ada monyet yang muncul di bingkai. Atau suatu hari kamu bangun dan ada lebah besar di sini, kamu pasti panik, itu akan panik. Dan di sini kita punya mesin cuci dan pengering. Microwave up here. You can grill steaks. See, this is a grill. It's what they call dual fuel. Ayo kita bilang ke Larry, kita nginep di sini aja malam ini. Kita capek banget. Dan setelah petualangan ini, aku sampai pada suatu kesimpulan, tempat penampungan seperti ini tidak konyol. Ini adalah perbedaan antara hidup atau mati dalam situasi kritis. Orang kaya tidak bersiap karena parnola, tetapi karena mereka tahu dunia dapat berubah kapan saja. Aku kembali ke hotel untuk bertekad memanfaatkan perjalanan ini sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan normal. Terima kasih sudah menonton, pastikan untuk berlangganan. Dan ingat, kita semua manusia, selamat tinggal. Terima kasih banyak ya. Oke, sempurna.